Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Ramadan sudah datang kepada kita, dan alhamdulillah juga Allah memberikan kesempatan untuk bisa menjumpai Ramadan pada kali ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah Ramadan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan nikmatnya Ramadan itu. Kita berharap semoga Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Di ayat yang tadi saya baca yang terakhir, ayat yang merupakan ayat pembuka di antara rangkaian perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW ketika beliau sudah melakukan hijrah ke Madinah, tepatnya di tahun kedua Hijriah. Luar biasanya ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dalam sisi gramatikal bahasa Arab, kata ya ayyuhalladzina amanu merupakan sebuah ungkapan rasa sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Sehingga kalau diterjemahkan lebih pasnya itu, karena ini ungkapan sayang, ya ayyuhalladzina amanu, artinya duhai orang-orang yang beriman. Fleksibilitas makna ya inilah yang juga tercermin dalam ayat perintah puasa ini. Yang pertama, makna huruf nidaiyah untuk menyuruh objek yang jauh. Di sini mempunyai makna bahwa pesan atau berita yang akan tersampaikan melalui wahyu ini benar-benar berasal dari zat yang jauh berbeda dengan objek atau makhluknya. Dan ini menjadikan argumen yang bisa menyanggah tuduhan dari para orientalis yang menyatakan bahwa Al-Quran itu merupakan rekayasa Muhammad. Ini menjadi terbantahkan karena zat yang mewahyukan ayat-ayat ini adalah zat yang jauh berbeda dari makhluknya, yaitu Allah Sang Pencipta Alam. Ketika manusia menyadari bahwa berita atau pesan yang disampaikan itu benar-benar berasal dari zat yang maha agung, zat sangat jauh berbeda dengan makhluk, maka akan timbul atau orang-orang itu, manusia itu akan termotivasi menjadi semangat untuk memperhatikan, untuk mencermati, dan untuk mengkaji ayat-ayat atau wahyu yang akan diturunkan itu. Dan inilah yang menjadi catatan sejarah kita bahwa para sahabat itu sangat antusias dan responsif ketika ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat itu sangat yakin bahwa wahyu ini datangnya dari Allah, apalagi wahyu itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi
nuansa keimanan mereka itu jadi tergugah. Dan inilah yang membuat mereka itu sangat-sangat mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah karena keimanan itu. Berbeda dengan orang-orang yang ingkar atau melalaikan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan derajat inilah yang menunjukkan kemuliaannya di sisi Allah SWT karena keimanan para sahabat itu. Makna yang kedua dari kata ya, yaitu menyeru kepada objek yang dekat. Hal ini mempunyai pesan atau isyarat kepada kita bahwa firman Allah ini benar-benar mengandung pesan yang sangat penting dan perlu perhatian khusus. Dan inilah juga yang tadi ditunjukkan oleh para sahabat. Karena bagi orang-orang yang tidak memberikan perhatian khusus kepada berita yang akan disampaikan, maka dia boleh jadi akan termasuk golongan orang-orang yang lalai. Dan inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita lalai terhadap pesan yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui wahyu-wahyunya. Kesimpulan yang kita bisa dapatkan bahwa perintah rangkaian dari ayat-ayat puasa ini secara gramatikal ingin menggugah sisi spiritual kita, ingin membangkitkan sisi-sisi ruhiyah kita, bahwa ketika Allah mengawali rangkaian perintah untuk puasa Ramadan ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti ingin menggugah sisi spiritual keimanan kita, orang-orang yang beriman itu, agar semakin dekat kepada Allah dengan menggunakan momentum ibadah di bulan Ramadan ini. Sehingga Allah itu benar-benar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Mungkin bagi kita, orang-orang yang merasa selama ini jauh dari Allah, kemudian mau mendekati itu kok rasa malu-malu, Allah sudah menyatakan dan membuka pintu lebar bagi kita agar kita menepiskan semua perasaan malu tersebut dan segera menyambut seruan Allah ini dengan mengisi Ramadan kita dengan hal-hal yang amal-amal soleh yang terbaik. Begitu juga bagi orang yang mungkin terasa biasa ketika Allah menyeru ini atau merasa dekat. Justru hal ini akan menjadikan momentum bagi kita untuk semakin mendekatkan atau mengeratkan jiwa atau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seruan ini bisa berlaku untuk siapa saja, baik bagi orang yang selama ini jauh dari Allah maupun yang sudah merasa dekat. Kedua-duanya disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pintu yang terbuka lebar. Dan semoga Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik di antara Ramadan-Ramadan kita yang sebelumnya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang diharapkan la'allakum tattaqun. Demikian kultum singkat dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila waqtu thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.